Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian. Semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya bikin video lur ya. Mungkin terakhir bikin video kayak kapan ya? 2 bulan yang lalu lebih lah, hampir 3 bulan. Alhamdulillah tanggal 3 Oktober saya udah mulai kerja lur di PT Safik Digital Indonesia. Pertanyaan yang paling muncul itu pasti BPS yang ngurus apa mas? Ya yang ngurus alhamdulillah orang tua saya gitu, dan alhamdulillah walaupun sempat ada kendala tapi sudah berjalan lancar lor. Lalu pertanyaan kedua yang sering muncul adalah PT Safik Digital Indonesia ini apa toh mas gitu kan. Nah, di situ udah kelihatan lor, yaitu syariah sekuritis crowdfunding lor. Jadi intinya itu lembaga urun dana syariah. Maksudnya gimana mas? Nah mungkin dulu-dulu pernah dengar Santara dan lain sebagainya gitu, yaitu sama kayak kita tapi kita syariah gitu, kurang lebih gitu loh. Tapi basisnya itu digital. Kenapa basisnya digital? Ya kalau kita harus buka kantor terus dulur-dulur investasi harus ke kantor kan repot loh gitu. Jadi basisnya syariah. Udah diawasi OJK pasar modal ya, dan mendapatkan di pojok ini nih DSN Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah halal loh. Tagline kita investasi berjamaah, anti goib, goror, zalim dan riba. Mungkin sedikit flashback ya lor ya, pas awal-awal saya bikin video kenapa saya resign dari perbankan itu ya salah satunya dari hati yang terdalam tuh ada ngerasa zalim ke orang, terus apa yang ditawarkan itu goror dan udah pasti riba gitu kan. Di hati yang terdalam itu takut lor, walaupun gajinya gede lor di bank gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dikasih jalan lain sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, eh apalagi ya yang harus saya jelaskan. Jadi intinya itu di Safik ini produk kita ada dua lor, ada sukuk dan saham lor. Ada sukuk dan saham. Nah ini daftar investasinya. Kita jelaskan dulu kalau saham dulu-dulu pasti sudah tahu ya. Tapi memang yang dijual bukan saham kayak PT-PT yang gede-gede yang ada di Bursa Efek Indonesia lor ya. Jadi sahamnya ya mungkin ada perusahaan, ya hitungannya masih UMKM lah dan membutuhkan dana gitu kan. Nah kita terbitkan saham di tempat kita. Di sini kalau nggak salah hanya ada satu saham, baru ada satu saham. Saham syariah ya terutama lor. Dan sukuk lor. Sukuk itu bedanya gini lor. Kalau saham itu dulu-dulu kan bisa diperjualbelikan. Misal dulu-dulu beli saham apa gitu, saham PTX gitu kan. Nanti setelah sekian tahun, kalau dulur-dulur gak jual, dulur-dulur dapat dividen. Kalau dulur-dulur jual ke orang lain, nanti ya udah bisa dijual. Nah, kalau sukuk ini jangka waktu tertentu, lur. Jadi misal ada project jangka waktunya 6 bulan, terus kebutuhan dananya 347 juta. Nah, nanti setelah 6 bulan, nanti yang dulu-dulu investasikan akan dikembalikan plus kalau di syariah itu namanya imbal hasil atau bagi hasil gitu kan. Nah, di sini kita nggak pernah menjanjikan bagi hasil yang mutlak. Jadi misal di sini disebut 16,06 harus segini enggak. Karena di syariah itu namanya investasi itu sebenarnya nggak cuma di syariah loh. Basicnya investasi itu nggak ada kepastian seharusnya gitu loh. Kenapa bank ada kepastian ya? Karena bank ada sistemnya dan itu dilarang di agama gitu kan, menjanjikan yang pasti dalam transaksi uang ketemu uang itu udah masuknya udah riba lur. Sepengetahuan saya. Nanti ya kita diskusi lebih lanjut aja lur, gitu kan ya. Nah, kita mau buka salah satunya ya. Oh, ada pertanyaan mungkin. Mas ini kok pendanaannya terpenuhi semua ya alhamdulillah di Safrik ini pendanaan tuh jarang sampai lama loh. Jadi yang ini ya contohnya 3,419 M ini hanya 1 menit berapa detik gitu. Saya kurang lupa. Saya kurang lupa. Saya kurang kurang ikuti kemarin 1 menit berapa detik gitu. Karena ya memang periode pengembaliannya hanya 4 bulan gitu kan, proyeksinya bisa sampai 17,98%. Nah, kenapa proyeksi mas? Kok nggak pasti? Ya karena seperti yang kita ketahui, dalam investasi di dunia syariah itu tidak boleh menjanjikan keuntungan yang pasti gitu loh. Jadi ketika misal proyeknya berjalan
lebih lancar dan keuntungannya lebih besar, ya ininya bisa jadi lebih besar. Kalau misalnya projeknya naudzubillah min dzalik ada kendala, terus akhirnya cuma bisa menjanjikan 15,00%, ya udah berarti segitu. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi tim Safik Digital Indonesia itu selalu memastikan bahwa proyek tersebut bisa memberikan bagi hasil minimal paling kecil 15% Lur. Gitu. Dari mana Mas proyeksinya? Ya dari laporan keuangan kurang lebih 2 tahun terakhir. Jadi kalau 2 tahun terakhir itu perusahaannya rugi ya nggak akan diterbitkan di Safik karena risiko kan kita mengelola dana investasi dari dulur-dulur sekalian. Kurang lebih gitu Lur. Nah, ini contohnya Huawei Project dari PT Digital Solusindo. Lalu sebelum investasi pastikan dulur-dulur sekalian itu kalau udah login ini bisa mengunduh prospektus. Prospektus tuh dari saya wajib dibaca walaupun cuma sekilas. Minimal teman-teman tahu profil perusahaan, proyeknya apa, dan apa sih jenenge? Dan laporan keuangan perusahaan tersebut. Kalau menurut dulur-dulur itu kurang baik buat dulur-dulur sekalian, ya dulur-dulur jangan memaksakan investasi di tempat tersebut. Karena kan banyak nih, tempat investasinya tuh sektornya banyak loh. Dulur-dulur bisa, ini pengadaan telekomunikasi juga, ada pengadaan karnel sel, ada pengadaan bungkil sawit, ada pengadaan pembangunan tower operator, ada banyak lah, banyak ya lor ya. Dari foto sekilas saja wis kelihatan lor, aslinya lor, kurang lebih gitu. Pastikan dulur-dulur investasi di tempat yang satu menurut dulur-dulur sekalian itu worth it buat ditempatkan untuk investasi. Misal nih pengadaan pakaian muslim, proyeknya 6 bulan, 6 bulan dari sekarang kan nggak sampai 6 bulan itu bakal ada lebaran. Menurut dulur-dulur itu bakal kembali dan bisa lebih dari 18,88% per tahun. Sio monggo dijalankan saja lor, kurang lebih gitu. Kalau misalnya dulur-dulur bisa nggak ya kayak kurang nih kalau pakaian ya udah skip dulu nanti kemungkinan ke depan bakal ada sukuk-sukuk sukuk-sukuk lainnya yang bakal terbit. Nah, kurang lebih seperti itu loh. Nah, kalau pengen lebih jelasnya lagi, dulur-dulur bisa ke Instagram safik.id loh. Di sini Kinutopia Rek. Di sini nanti dijelaskan, kadang ada acara-acara mungkin hari Selasa nih 20 Desember ada akad murabah dan jual beli kredit bersama Ustadz Aris Munandar gitu kan. Terus di sini nanti ada informasi-informasi juga, penerbitan juga ada kayak kemarin yang terakhir ini Atma Atma Adi Sarana Teknologi yang ke-202 ini berarti ininya mereka yang kedua gitu ya. 16,06%. Nah, itu bisa juga beli di situ gitu kan. Dan nanti juga informasi kalau udah ada yang selesai pasti diinformasikan loh kayak gini. Alhamdulillah cukup mudharabah PT Pra Prabakara Usaha Utama telah berhasil 18% PA. Alhamdulillah kan 18%. Terus ada juga yang detail pengembalian modal dan imbal hasil sukuk November. Nanti dijelaskan PT apa bagi hasilnya sudah dikembalikan. PT apa pengembalian modal sudah bagi hasil sudah gitu. Ini nanti di sini banyak slide-nya. Cuma aku nggak login Instagram, wedi soalnya. Jadi nggak tak loginin aja. Nah, nanti teman-teman bisa ngecek di sini. Kurang lebih gitu loh. Nah, daripada diinvestasikan itu mending diputer KBM Mas buat ternak gitu kan. Ya karena basisnya channel ini peternakan ya. Jadi tak jelaskan gini Mas. Yang paling bagus itu sebenarnya minimal teman-teman tetap harus memiliki apa namanya? Uang cash untuk jaga-jaga gitu kan. Untuk jaga-jaga ketika kita nggak akan tahu nih, misal teman-teman punya 100 juta, 100 juta semuanya itu dimasukkan ke bebek lah atau ke ayam gitu kan. Kita nggak akan pernah tahu bisnis itu bakal sustain atau bakal berkembang terus atau bakal mengalami sandungan, kurang lebih gitulah Lur lah. Jadi dari 100 itu ya kita ngomongnya 100 ya bukan 1 juta, 100 apapun lah dari 100% itu alangkah baiknya dulur-dulur itu bagi Lur, termasuk buat sehari-hari, termasuk buat investasi dan lain sebagainya. Karena sekali lagi saya ingatkan jangan jangan all in keuangan teman-teman di satu tempat yang sama.
Intinya gitu. Walaupun teman-teman nanti udah kenal Safik dan merasakan imbal hasil yang gede gitu kan. Tapi ya jangan terus tiap punya uang dimasukkan Safik. Ya aku senang kalau tiap tiap apa tiap ada uang dimasukkan ke Safik ya kan, karena pencapaianku ya pasti tercapai gitu karena bantuan dulu-dulu sekalian. Cuma kembali lagi bahwa tetap saya ingatkan kalau misalnya investasi itu money manajemennya juga harus dikontrol. Kalau misalnya punya uang ya jangan semuanya ditaruh di buat beli sukuk atau buat apa gitu loh. Tapi ya jangan semuanya juga buat ternak, mungkin disisihkan sebagian. Mungkin dulu-dulu yang sekarang lagi beternak, terus oh ada uang nih, ada apa namanya, ada modal lagi nih tambahan, besarnya 100 gitu kan. Atau katakanlah misalnya 10 lah, 10 misalnya 10. Oke, mungkin separuhnya bisa buat investasi di sukuk, separuhnya lagi bisa buat nambah bebek, apa memperbaiki kandang dan lain sebagainya. Nanti paling enggak dari setengah dari 5 tadi itu yang diinvestasikan mungkin bakal terus berkembang, maksudnya terus mendapatkan bagi hasil yang nantinya bisa buat menambah lagi apa sih? Menambah lagi ternak teman-teman atau memperluas kandang, memperbaiki dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu loh informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat buat dulu-dulu sekalian. Sekian, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.